Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Tusyadia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya mengambil materi tentang pelaporan. Adapun subbab yang akan saya bahas di sini adalah pertama, pengertian pelaporan, kedua, prinsip penulisan laporan, jenis-jenis pelaporan, pertanggungjawaban atau akuntabilitas, kemudian adalah jadi pengertian laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang ada dalam suatu kegiatan perusahaan. Jadi kita masuk bagian subbab B, prinsip penulisan laporan. Dalam APB statement nomor 4 dijelaskan beberapa prinsip atau sifat dan elemen dasar dari akuntansi atau keuangan. Prinsip-prinsip ini mendasari setiap sifat dan ciri laporan keuangan dan output akuntansi lainnya. Prinsip itu adalah sebagai berikut, yang mana akan saya terterakan di PPT sebelah sini. Kemudian kita masuk bagian C, jenis-jenis pelaporan. Menurut standar akuntansi, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu terbagi menjadi 3, ada operasional, pembiayaan, dan investasi. Kemudian ada yang keempat, laporan neraca. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yang D, pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya adalah bagian E, laporan pelaksanaan program. Laporan pelaksanaan program itu akan saya terterakan di sebelah sini sebagai contoh. Kemudian saya akan masuk bagian pertanyaan. Langsung saja masuk pertanyaan nomor 1. Menurut Anda seberapa penting laporan keuangan di sebuah perusahaan? Apakah keuntungannya? Menurut saya sangat penting, karena dalam laporan keuangan itu dapat memberitahukan kondisi sebuah perusahaan dan terkhusus untuk karyawan, karena di dalam suatu perusahaan karyawan akan mempercayakan keuangan tersebut apabila kondisi stabil, kondisi keuangannya sangat stabil. Kemudian apakah keuntungannya? Keuntungannya dengan adanya laporan keuangan, maka seluruh karyawan akan mempercayakan suatu perusahaan tersebut karena adanya laporan uang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan dalam sebuah laporan keuangan? Yang pertama, tentunya kita harus memperhatikan bahasa dalam laporan keuangan. Kemudian ada mata uang pelaporan. Jadi kita harus mengetahui. Ya, selanjutnya ada mata uang pelaporan. Laporan keuangan hendaknya mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, jadi yang real dari perusahaan tersebut. Kemudian ada yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam pembuatan laporan keuangan adalah pencatatan transaksi harus selalu dilakukan, harus selalu update dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pembuatan laporan keuangan, kita harus membedakan yang mana uang pribadi dan mana uang perusahaan. Jadi jangan dijadikan satu buku atau dalam satu catatan laporan keuangan. Kemudian ada pula setiap transaksi harus tercatat dan harus ada buktinya. Jadi setiap kita melakukan transaksi dalam suatu perusahaan, kita harus memiliki catatan atau bukti transaksi tersebut. Selanjutnya masuk pertanyaan ke nomor 3. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang jenis laporan pada UMKM, yaitu SAK, EMK, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jadi SAEMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang diatur dalam SAK, ETAP, dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu yang saya ketahui melalui Google. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Pak Alvin dapat memaklumi video saya ini. Sekian, bye-bye.